Halo Pak Lidin, kami dari kelompok K1 kelas C. Saya Tanggung Yusuf Victor Pandi dengan NPM 616210104. Saya Sardan dengan NPM 616 110 1030. Nama saya Steven Jadigani dengan NPM 616210877. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Bagaskara dengan NPM 6162101094. Saya Gabriel Munikos dengan PM 61622010073. Baik, pada analisis pertama kami dengan point of view atau cara pandang, yaitu kami sebagai analis yang menawarkan kepada seseorang yang baru terjun ke dunia publisher yang ingin mempublish buku dan mengharapkan keuntungan atau cuan yang sangat besar. Untuk mencapai tujuan ini, kami akan menyusun kriteria yang akan membawa Bapak kepada kesuksesan. Oke, jadi dari sudut pandang bisnis, kita berorientasi pada keuntungannya. Jadi kita perlu memperhatikan buku-buku yang memiliki potensi penjualan tertinggi. Oke, pada dashboard ini kami akan menunjukkan bahwa buku-buku yang top 20 teratas itu adalah yang paling laris. Oke. Kenapa kita pakai top 20? Ya, karena buku-buku setelah top 20 itu menunjukkan angka penjualannya berada di bawah parameter kita yang telah kami terapkan. Jadi sebagai konsultan, kami percaya bahwa dengan kita fokus pada buku-buku top 20-nya, kita akan memperoleh hasil yang lebih signifikan. Selanjutnya, kami menganalisa faktor eksternal juga seperti ini, ketertarikan masyarakat terhadap buku. Jadi kita dapat melihat ketertarikan ini dari jumlah checkout yang dilakukan oleh pembaca. Oke. Dari ini kita dapat melihat bahwa buku yang paling banyak dipinjam itu cenderung buku dengan penjualan tertinggi. Pada tabel ini kan dapat melihat bahwa top dari 20 top penjualan ini, 15-nya itu adalah top ranking checkout-nya juga. Nah, dengan korelasi ini, kita mempunyai dasar yang kuat untuk menggunakan 20 top ranking ini sebagai fokus analisa kita. Selain itu, kami juga dapat melihat bahwa faktor penghargaan yang diperoleh buku ini, dari 20 buku ini, ada beberapa yang dapat penghargaan. Nah, seperti yang tanda hijau ini, itu dia dapat penghargaan 2, dan yang merah ini dia tidak dapat penghargaan. Oke, penghargaan ini bisa jadi indikator tambahan juga buat kesuksesan buku di pasar. Ini kesimpulannya dari kita pada dashboard ini. Dengan menggunakan data dari 20 buku terlaris ini, kami dapat memberikan analisis yang lebih terfokus untuk membantu Bapak mencapai penjualan yang maksimal. Kriteria tentunya kita lihat itu adalah penulis terbaik. Jadi tentunya kita sebagai penerbit akan mempertimbangkan kriteria penulis apa yang kita mau terbitkan bukunya. Jadi kita melihat kriteria penulis ini berdasarkan chart negara-negara dengan penulis menjanjikan. Jadi di sini tanda bintang ini artinya negara dengan penulis top 20. Sedangkan yang segitiga ini buku-buku negara dengan buku-buku yang di bawah top 20. Artinya bukunya tidak memenuhi parameter kita. Nah, sini warnanya menunjukkan jumlah penjualannya. Di mana warna yang lebih gelap itu menandakan penjualannya lebih banyak, sedangkan warna yang lebih terang ini menunjukkan penjualan yang lebih sedikit. Seperti di sini United States penjualannya 2.668, sedangkan yang di Kanada 144. Nah, apa yang kita dapat tarik dari chart ini? Jadi di sini kita dapat lihat bahwa negara-negara dengan penulis top 20-nya itu juga merupakan negara-negara dengan penjualan terbanyak ya. Seperti ini, salah satu dari top 20 dia 2.600, sedangkan yang Kanada itu tidak termasuk yang top 20. Oke. Selanjutnya kita akan meninjau kualitas pengarangnya dari durasi penulisan bukunya. Oke. Kenapa kita melihat
keterkaitan durasinya. Soalnya dengan lebih panjang waktu penulisannya, pengarang itu mungkin memiliki waktu yang lebih banyak untuk meriset atau mengedit bukunya. Jadi hal ini dapat menyebabkan penghasilan buku yang lebih berkualitas. Jadi untuk melihat apakah hal ini benar atau tidak, kita dapat melihat chart durasinya berdasarkan keseluruhan negaranya. Rata-rata dari rata-rata dari penulisan perharinya itu adalah 6,9. Oke. Selanjutnya kita melihat dari yang top 20. Nah, yang di top 20 itu ternyata lebih rendah, jadi 6,4 jam. Hal ini berbeda dengan asumsi tadi bahwa pengarang yang berkualitas itu menghabiskan lebih banyak waktu dalam menulis bukunya. Seperti kita lihat di top 20 ini, buku Balin by Boys itu ditulis dalam 3 jam, sedangkan yang buku Tristan Nip ini ditulis dengan 9 jam per hari. Oke. Nah, jadi dengan gini artinya kita dapat melihat bahwa rata-rata jam tulisan per hari untuk top 20 ini tidak linear dengan berapa sukses bukunya, jadi tidak bisa dijadiin kriterianya. Oke. Tapi kita bisa mempertimbangkan kriteria jam penulisan itu per negaranya. Kenapa kita pakai per negara? Karena standar setiap negara itu berbeda, jadi kita perlu mempertimbangkan misalnya kualitas pendidikannya, pelayanan medianya, dan aspek lain itu yang mungkin bisa mempengaruhi waktu penulisan bukunya. Nah, jadi kami membaginya menjadi per negara. Seperti yang di Cina, dapat dilihat bahwa rata-rata waktunya itu 6 jam. Nah, kalau di Hong Kong, rata-ratanya juga 6 jam. Seperti kalau di Brazil, dia waktunya 6,5 jam. Dan di New Zealand itu waktunya 7,3 jam. Jadi dengan begini kita dapat lebih akurat mengambil waktu penulisan yang tepat berdasarkan negaranya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang analisis variabel-variabel buku yang berdampak terhadap penjualan. Sebagai konsultan, kami bertugas untuk membantu Anda memahami perilaku pasar terhadap berbagai format buku, harga, dan jumlah halaman, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penjualan. Analisis ini didasarkan pada top 20 book by sales dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi khususnya penerbit baru. Nah, grafik di sebelah kanan atas ini menunjukkan korelasi jumlah halaman dengan penjualan. Di sini grafik menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara jumlah halaman buku dengan penjualan. Dapat kita lihat juga melalui R-square yang cukup rendah di sini, di mana R-square-nya adalah 0,044 sekian. Nah, nilai ini dapat dikatakan sangat buruk ya, sehingga dapat kita katakan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara jumlah halaman buku dengan penjualan. Meskipun ada variasi jumlah halaman dari buku-buku terlaris, data tidak menunjukkan pola yang konsisten, yang mengindikasikan bahwa jumlah halaman mempengaruhi penjualan secara signifikan. Contohnya, ada yang memiliki halaman sedikit, namun memiliki banyak penjualan. Nah, ada juga yang memiliki halaman banyak, namun memiliki penjualan yang sangat sedikit. Sehingga di sini menunjukkan bahwa adanya indikasi kualitas over kuantitas. Selanjutnya, ada grafik di sebelah kanan bawah ini yang menunjukkan korelasi harga buku dengan penjualan. Di sini grafik menunjukkan bahwa harga buku juga tidak menunjukkan korelasi yang jelas dengan penjualan. Buku dengan format mass market paperback, nah di sini memiliki harga rata-rata sekitar 10. Dan ini merupakan harga yang dianggap ideal oleh pasar, yang dimana ditunjukkan oleh performa penjualannya yang fantastis. Sehingga format mass market paperback ini dapat dikatakan sebagai yang terbaik. Nah, sedangkan buku dengan format hardcover umumnya memiliki harga yang lebih tinggi, dan ini tampaknya berbanding terbalik dengan penjualan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang berminat untuk membeli buku hardcover karena harganya yang lebih mahal.
Selanjutnya, grafik di sebelah kiri menunjukkan korelasi berbagai format buku dengan penjualan. Data menunjukkan bahwa tidak ada linearitas yang jelas antara format buku dan banyaknya penjualan. Namun dapat kita lihat bahwa buku dengan format mass market paperback memiliki penjualan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan format lainnya. Ini menunjukkan bahwa format ini paling diminati oleh masyarakat. Sebaliknya, buku dengan format hardcover justru menunjukkan penjualan yang lebih rendah dibandingkan format lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa buku dengan format hardcover ini merupakan yang terburuk. Dengan itu, berdasarkan data ini, kami menyarankan penerbit baru untuk lebih fokus pada buku dengan format mass market paperback karena format ini menunjukkan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan format lainnya. Untuk buku dengan format mass market paperback, harga sekitar 10 adalah harga yang ideal. Untuk penerbit yang ingin memproduksi buku hardcover, kami sarankan untuk mempertimbangkan harga yang lebih kompetitif. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada buku dengan format hardcover, namun dengan harga 20, itu memiliki penjualan yang lebih baik daripada dijual dengan harga 35. Oke. Nah, maka dari itu kami sarankan untuk mempertimbangkan harga yang lebih kompetitif atau menawarkan nilai tambah yang lebih jelas untuk menarik minat pembeli. Tidak perlu khawatir mengenai jumlah halaman buku, karena data menunjukkan bahwa jumlah halaman tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan. Fokuslah pada kualitas konten yang menarik minat pembaca. Selanjutnya adalah analisis waktu publikasi dan perilaku penjualan berdasarkan genre. Pada poin sebelumnya, kita sudah mengetahui kriteria penulis, penjualan, format, dan harga. Sekarang akan dibahas kriteria publikasinya. Kapan sih waktu terbaik dalam penjualan buku ini? Ternyata untuk dashboard ini, untuk semua buku penjualan terendah terjadi di awal tahun, kemudian meningkat hingga mencapai puncak di pertengahan tahun, kemudian menurun lagi menjelang akhir tahun. Penjualan buku mencapai puncaknya pada bulan Juli dan Agustus, dan mencapai titik terendahnya pada bulan Februari. Setelah kami melakukan sedikit penelitian, bulan Juli dan Agustus itu termasuk musim panas. Dan sesuai data dan analisis yang kami lakukan, orang-orang cenderung membeli banyak buku pada musim panas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh liburan musim panas, di mana lebih banyak orang memiliki waktu untuk membaca. Selanjutnya, konsistensi penjualan berdasarkan genre. Di sini kita ingin melihat 20 top books dengan genre ini. Dapat dilihat pola perilaku pasar konsisten dengan semua genre-nya, serta semua menunjukkan puncak penjualan pada bulan Juli dan Agustus. Dapat kita lihat juga sci-fi menduduki penjualan tertinggi di sini. Genre buku juga mengikuti pola penjualan umum, seperti mencapai penjualan tertinggi di musim panas. Penulis dan penerbit dapat mempertimbangkan untuk merilis buku-buku dalam genre ini selama bulan-bulan puncak untuk memaksimalkan penjualan. Lalu ada fluktuasi penjualan berdasarkan genre. Bentuknya konsisten juga, tapi orang pasti berpikir untuk mengeluarkan sci-fi karena di sini memiliki penjualan tertinggi. Namun, tanpa diketahui bahwa fluktuasi sci-fi ini merupakan yang tertinggi di sini. Jadi pasar penjualannya itu besar dengan penjualan yang meningkat dan menurun secara signifikan di berbagai bulan. Kami menyarankan agar tidak melakukan pencetakan ulang buku sci-fi secara besar-besaran pada bulan Juli dengan harapan penjualan tinggi yang berkelanjutan. Karena fluktuasi penjualan yang besar dapat menyebabkan penurunan penjualan pada bulan-bulan berikutnya. Nah, seperti ini. Di sini pada bulan Juli mencapai puncaknya hingga Agustus. Lalu terdapat penurunan yang cukup signifikan di sini.
Maka dari itu, publisher harus hati-hati. Nah, jadi sudah dibahas terkait kriteria penulis, penjualan format, dan harga, serta kriteria publikasi buku. Dengan begitu, dapat kami berikan beberapa saran atau strategi untuk penerbit baru. Penerbit dapat mempertimbangkan untuk mencari penulis dari negara-negara yang memiliki potensi penulis yang baik atau mempromosikan buku lebih agresif di pasar ini. Dengan memperhatikan pola penjualan berdasarkan waktu dan genre, penerbit baru dapat merencanakan strategi penerbitan yang lebih efektif untuk memaksimalkan penjualan dan meminimalkan resiko. Lakukan produksi buku secara seasonal atau musiman, sesuai dengan pola penjualan yang sudah dianalisis ya. Fokus pada merilis buku baru selama musim tertentu seperti musim panas, terutama pada bulan Juli dan Agustus untuk memanfaatkan puncak penjualan. Untuk strategi lainnya, genre yang memiliki fluktuasi tinggi seperti sci-fi atau fantasy ini, rencanakan publikasi dengan hati-hati dan hindari pencetakan ulang besar-besaran tanpa analisis penjualan yang mendalam. Dengan ini, publisher diharapkan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Baik, selanjutnya kami ingin menunjukkan performa sebuah series buku yang telah sukses di berbagai kriteria. Pada analisis ini, kami mengambil sebuah series buku yaitu The Malemaro King Saga, yang dimana pada series buku ini terdapat 3 buku, yaitu The Malemaro King, Portmeirion, dan Rizweed. Untuk penilaian performa, yang pertama yaitu bagaimana performa series The Malemaro King pada top 10 buku berdasarkan penilaian. Dapat kita lihat, di sini ketiga buku dari series The Malemaro King menduduki top 10 buku dengan penilaian terbaik. Tentu, rasio antara nilai rating dan jumlah reviewer juga harus diperhatikan. Apalah artinya jika sebuah buku memiliki rating 5 akan tetapi hanya direview oleh 3 orang? Menurut kami, itu belum cukup untuk menilai sebuah kualitas dari sebuah buku. Akan tetapi, kalau kita lihat di sini, setiap buku dari series The Malemaro King adalah peringkat 3 besar dengan jumlah reviewer terbanyak, yang menunjukkan bahwa jumlah rasio antara orang yang mereview dan hasil dari ratingnya menunjukkan buku-buku dari series Malemaro King ini adalah buku yang sangat-sangat baik. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa ratingnya di sini hampir sempurna, yaitu 4 ke atas. Tak hanya itu, kami juga menunjukkan bagaimana performa The Malemaro King series dari buku-buku dari series The Malemaro King pada top 10 buku dari penjualannya. Lagi-lagi, ketiga buku dari series The Malemaro King menduduki top 5 buku dengan penjualan terbaik. Atau bukunya memiliki tingkat penjualan yang sangat perform. Yang kita bisa lihat sendiri di sini, The Malemaro King menduduki top 5, yaitu ada The Malemaro King salah 1, Portmeirion, dan Rizweed. Yang dimana kita bisa lihat juga bahwa setiap dari buku-buku series The Malemaro King ini memiliki setidaknya minimal 1 penghargaan pada setiap bukunya. Penilaian kami selanjutnya adalah bagaimana performa antusias masyarakat terhadap buku-buku dari series The Malemaro King. Dan lagi-lagi, ketiga buku dari series The Malemaro King menduduki top 10 buku dengan tingkat peminjaman terbanyak, yang kita bisa lihat sendiri di sini ada Rizweed, The Malemaro King, dan Portmeirion pada top 10-nya. Yang dimana ini menunjukkan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap buku-buku dari series The Malemaro King ini. Oleh karena itu, menurut kami, series dari The Malemaro King adalah salah satu contoh series buku yang sangat-sangat sukses dari segala kriteria. Selanjutnya, kami akan menunjukkan faktor-faktor kesuksesan buku-buku dari series The Malemaro King. Di sini dapat kita lihat bahwa genre sci-fi adalah buku dengan tingkat peminjaman dan penjualan tertinggi dibanding dengan seluruh genre. Dan seperti yang bisa kita tahu bahwa seluruh dari buku-buku series The Malemaro King adalah buku bergenre sci-fi. Kalau kita lihat di sini, buku-buku bergenre sci-fi memiliki total peminjaman dan penjualan lebih dari 30% dari keseluruhan buku yang beredar di pasaran. Yang dimana ini menunjukkan dominasi dari genre sci-fi ini adalah dominasi yang sangat kuat. Dan faktor selanjutnya adalah salah satu hal yang menurut kami adalah faktor yang sangat berperan pada kesuksesan dari buku series The Malemaro King.
Buku dari series The Malmoro King tidak hanya menawarkan kualitas, akan tetapi series buku ini juga menawarkan harga yang sangat berkualitas. Seperti yang dapat kita lihat, buku-buku dari series The Malmoro King memiliki hampir seluruh format buku yang tersedia di pasaran. Yang kita lihat di sini, dari setiap buku itu memiliki format mass market paperback, di sini trade paperback, hardcover, dan grafik, yang dimana udah hampir seluruh format dari buku The Malmoro King memiliki buku dengan format tersebut. Akan tetapi, bisa kita lihat pada setiap buku yang ditawarkan memiliki harga yang di bawah rata-rata buku pada format tersebut. Dari kita bisa lihat pada logo-logo bintang yang dimana adalah buku-buku The Malmoro King Saga, itu memiliki harga di bawah rata-rata keseluruhan buku dengan format tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa buku-buku dari series The Malmoro King percaya dengan kualitasnya dan siap bersaing dari harga-harga pasaran pada buku-buku yang beredar. Dan lagi-lagi menurut kami ini adalah salah satu faktor kesuksesan terbesar dari buku-buku series The Malmoro King Saga. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait peran publisher dalam kesuksesan The Malmoro King Saga ini. Jadi untuk informasi saja, publisher dari Malmoro King Saga ini secara keseluruhan adalah Etain Serlu Press ini. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa memang kami menilai pihak author memilih publisher yang tepat. Yaitu secara keseluruhan kami udah buat pie chart dari pengeluaran marketing. Etawin itu mengeluarkan sebanyak hampir 90% dari total untuk marketing, biaya marketing. Dan kami menilai ini adalah satu alasan yang mendongkrak penjualan atau ketertarikan orang-orang pada buku-buku series yang dijualnya. Sedangkan untuk Cedar House itu 2,78%, tapi penjualannya itu 11.000. Kemudian marketing spend untuk Sound Co itu 151.000 dengan banyak penjualan 7.703. Dan sedangkan Palimpsest Printing itu pengeluarannya 48.000 dengan banyak penjualan 1.633. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kalau gitu gak worth it dong. Etawin mengeluarkan marketing sebesar 2.320.000, tapi banyak penjualannya hanya meningkat sebanyak 3 kali lipat dari yang paling besar banyak penjualannya, 11.000. Sedangkan marketing spend-nya mereka hanya 72.000. Nah, tapi ingat lagi yang kita lihat di sini adalah publisher mana yang berani menggunakan marketing mereka, biaya pengeluaran besar mereka untuk mendukung buku-buku yang mereka keluarkan. Nah, untuk mendukung lebih kuat lagi, kita bisa lihat di bagian bawah ini, bahwa dari seluruh buku series yang dikeluarkan, kami menilai Etawin secara sukses. Bisa dibilang mereka memanfaatkan marketing mereka, skill marketing mereka, untuk membuat masyarakat itu kangen atau menunggu-nunggu film-film series atau episode-episode berikutnya dari suatu series. Kita bisa lihat Malmoro King Saga dan Inspector Railstone itu outlier sendiri di seluruh 4 publisher ini. Kita bisa lihat juga, mungkin ini adalah efek juga. Mereka tidak hanya ada 2 buku, ada Medler Trilogy dan Inspector Railstone. Tapi kami menilai walaupun mereka tidak outlier, kami menilai bahwa mereka ini belajar dari pengalaman juga, sehingga mereka bisa mengeluarkan buku-buku yang bagus, yang serius. Nah, berbeda dengan Cedar House Publishers. Mereka hanya ada 1 buku yang serius, dan itu pun ada di lower hinge-nya mereka di segi penjualan. Kemudian di Sound Co, menariknya ternyata mereka mengeluarkan full semua bukunya mereka adalah serius dari 1 seri saja, tapi Esme's Ladies. Dan ini efek dari mungkin karena mereka baru mengeluarkan 1 series, jadi mereka belum belajar dari pengalaman. Jadi mungkin jika Sound Co ini menerbitkan lebih banyak lagi series, mungkin mereka bisa belajar dari kegagalan mereka untuk menimbulkan suatu series yang menjadi daya tarik masyarakat. Baik, belum lepas terkait tentang analisa publisher. Nah, kami ingin menganalisa lebih subjektif tapi saat ini, karena ini adalah sebuah dugaan kami, yaitu Etawin Serlu Press ini melakukan analisa pasar sebelum mereka mengambil keputusan-keputusan mereka. Kita bisa lihat dari mana, misal,
Misalnya kita lihat perilaku pasar terhadap format buku. Jelas mass market paperback itu nomor 1, hardcover nomor 2, trade paperback nomor 3. Nah, dari informasi ini, yang memanfaatkan informasi ini, kami menilai dari 3 publisher yang mengeluarkan series, yang sebuah project sangat besar harusnya untuk mereka. Itu hanya Etawin. Kita bisa lihat di sini ada hardcover, ada pula mass market paperback. Sedangkan pada Cedar House mereka hanya pakai paperback dan juga board book, yang dimana itu penilaian masyarakat terhadap 2 format itu saja sudah bukan di 3 besar. Kemudian Soundsys & Co. Ini saya nilai mereka main aman, karena mereka hanya memilih untuk mengeluarkan bukunya dalam bentuk mass market paperback. Sekarang secara khusus kita lihat Etawin, Drew Press. Analisa apa lagi yang mereka pakai? Kami duga mereka menganalisa perilaku pasar dalam menerima format suatu episode series. Maksudnya apa? Let's say kita lihat The Mallemer King Saga ini, buku pertama Mallemer King. Kita jelas nomor satunya mass market paperback. Kemudian hardcover itu di posisi ketiga. Sebenarnya 1279. Kami menilai bahwa mereka ini meletakkan sebuah parameter kapan hardcover itu harus dikeluarkan atau tidak lagi. Nah, kita bisa lihat saat hardcover-nya ini kami duga adalah 25%, bisa menyamakan 25% dari penjualan mass market paperback. Mereka mengeluarkan lagi di Portmeirion, yaitu 1030 penjualan juga, sedangkan untuk mass market paperback 3600. Nah, kenapa harus hardcover yang saya garis bawahi di sini? Karena kami menilai hardcover itu adalah format paling unik di antara semua format. Hardcover itu keras bagian luarnya. Mass market paperback dan lainnya itu tuh bentuknya seperti buku biasa. Sehingga mereka punya daya tariknya sendiri untuk kaum-kaum khusus. Sehingga mereka mengeluarkan itu. Nah, karena ini udah memenuhi kriteria mereka 25% yang kami duga itu dari terhadap penjualan mass market paperback, mereka mengeluarkan juga di buku ketiga mereka, series ketiga, yaitu adalah hardcover juga lagi dengan penjualan yang memukau sebesar 4.077. Untuk hardcover itu sangat memukau karena harganya yang mahal. Tapi kenapa mereka memutuskan demikian? Kami menilai dari 2 series ini aja penjualannya itu sangat besar. Hardcover pun bisa memenuhi kriteria mereka 25%. Jadi mereka mungkin berpikiran masyarakat tidak lagi bisa membendung ketertarikan mereka pada The Mallemer King Saga, apalagi di episode terakhir, sehingga mereka keluarkan saja hardcover. Nah, sekarang kita lihat juga kriteria Etawin dalam mendukung buku series. Kami menilai juga mereka juga meletakkan suatu parameter, kisarannya mungkin 270 terhadap penjualan buku episode pertama mereka. Misal kita lihat North Millwork ini saat buku series pertama mereka penjualannya itu di atas 270, lebih tepatnya itu mencapai 4088, itu mencapai book tour events-nya 19. The thing is, ini juga saat penjualan buku pertamanya 315, tour events-nya naik jadi 17. Apalagi Mallemer King yang mencapai 32 book tour events. Jadi kami menilai saat ada parameter khusus yang dilewati, terutama di episode pertama, karena di episode pertama jika udah keluar satu buku satu series ya, udah keluar dan mereka menilai, wah buku ini udah sukses di pertama, apalagi selanjutnya. Jadi ekspektasi mereka marketing itu juga akan meningkat. Demikian mereka mendukung buku The Mallemer King Saga demikian rupa hingga book tour events-nya 32 kali. Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, pada analisis pertama kami dengan point of view atau cara pandang, yaitu kami sebagai analis yang menawarkan kepada seseorang yang baru terjun ke dunia publisher yang ingin mempublish buku dan mengharapkan keuntungan atau cuan yang sangat besar.